Oke, Rayung, moderasi beragama itu adalah cara pandang di mana sifat, perilaku, perkataan dalam beragama itu harus moderat. Jadi nggak boleh kita itu terlalu ekstrim, apalagi terlalu liberal, bebas. Sebenarnya bukan barang baru, bukan barang yang 2 tahun 5 tahun lewat ini aja, tapi udah bener-bener barang lama yang mulai hilang di karakter pelajar kita. Contohnya ya kayak anti radikalisme, anti korupsi, berbuat kebaikan, itu semua adalah moderasi. Karena inti dari moderasi beragama adalah menjadi manusia yang rahmatan lil alamin. Jadi rahmat bagi semua alam. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Jadi itu udah sangat jelas bahwa kita itu udah pasti beda. Itu udah sunnatullah. Makanya kita disuruh untuk saling mengenal. Kita itu semua umat Islam ya, nggak cuma dengan yang non-Islam aja, tapi sama umat Islam juga sama. Kita itu harus saling mengenal. Kita semuanya menjalankan syariat Islam. Ujung-ujungnya kita kembali kepada Allah. Kita ibaratkan apa sih syariat itu? Syariat itu adalah jalan. Ibarat nih pelajar ya, kalian berangkat ke madrasah. Gak mungkin kan Rayung memaksakan perjalanannya itu ke temennya, beda arah, tapi tujuannya sama. Kita tujuannya sama, jalan kita yang berbeda-beda. Jadi penerapan moderasi beragama di masa Yogyakarta itu Pak bagi 3 ya, Pak kelompokkan jadi 3. 1. Melanjutkan kebiasaan keagamaan atau tradisi keagamaan yang udah dibangun di Mansatu. Apa aja? Ya banyak. Pertama, pembiasaan tadarus pagi, doa pagi, ada mujahadah, ada juga nanti tablik akbar. Jadi acara-acara seperti itu ya tetap ya, sholat berjamaah. Jadi semua bentuk kegiatan itu ya tetap dilanjutkan dan akan terus berjalan, gak akan berhenti dan akan berjalan karena ini adalah membuat karakter pelajar atau santri madrasah. Apalagi kita madrasah kan harusnya santri madrasah. Yang kedua ada pembentukan karakter. Karakter apa itu? Banyak ya, karakter anti korupsi, karakter jadi insan mulia. Ini semuanya harus dijalankan. Karena kalau emang mau Pak sampaikan bahwa moderasi beragama itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad, tapi nyatanya di Indonesia masih banyak yang korupsi, masih banyak yang memaksakan kehendak. Ini kan bukan moderasi. Jadi kita fokusnya itu. Dan terakhir adalah fokus pada deradikalisasi. Jadi kita menahan, membentengi siswa-siswa kita dari ancaman radikalisme. Apalagi kemarin dalam tahun 2020, 85% generasi muda Indonesia rentan dimasukin bibit-bibit radikalisme. Ini data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT ya. Jadi ini udah sangat luar biasa di Indonesia itu radikalisme. Mereka jadi leader-leader muslim selanjutnya, sehingga karakter moderasi juga harus ditanamkan di mereka. Jadi mereka selain masuk Rohis, mereka juga sebagai agen-agen muslim yang baik. Di Rohis ada satuan dinamis moderasi beragama. Harapannya dari Rohis nanti menularkan semua ilmu-ilmu yang mereka dapat ke teman-temannya. Tuh, jadi ada yang misalnya di Mansatu kan sholat berjamaah, ya mereka yang mengajak sholat berjamaah, mereka mengajak kebaikan, kepedulian. Kayak pandemi kemarin mereka mengajak berbagi, ngasih kotak keliling untuk orang-orang yang terkena dampak COVID dan lain-lain. Ini adalah salah satu bentuk moderasi. Gak salah satu, salah banyak ya. Salah banyak moderasi yang diterapkan oleh Rohis Mansatu Yogyakarta. Halo, kenalin
aku Rayung Kusumajati, biasa dipanggil Rayung. Setelah kemarin kita mendengarkan pemaparan dari Bapak Apriyata Dzikri Ramadan selaku Kepala Unit Keagamaan di MAN 1 Yogyakarta, kita mengetahui bahwa moderasi beragama di MAN 1 Yogyakarta itu dipelopori oleh Rohis MAN 1 Yogyakarta. Nah, untuk mengetahui apa aja yang dilakukan oleh Rohis MAN 1 Yogyakarta, yuk kita wawancara Rais Am Rohis MAN 1 Yogyakarta periode 2021-2022. Baik, saat ini aku sedang bersama dengan Rois Am Rohis MAN 1 Yogyakarta periode 2021-2022, yaitu Kak Muhammad Bayu Firdaus. Oke, Kak, di sini aku pengen tahu tentang Rohis MAN 1 Yogyakarta itu. Apa aja sih Kak program kerja dari Rohis itu sendiri yang mendukung tentang penanaman nilai moderasi beragama? Oke, sebelum masuk ke program kerjanya, perlu kita ketahui semua bahwa latar belakang dari setiap anggota Romansa El Hakim itu berbeda-beda. Ada yang dari SMP, MTS, pondok pesantren, dan lain sebagainya. Nah, di mana itu membuat kita untuk harus membuat program kerja yang bisa menyatukan teman-teman semua agar tidak terjadi perpecahan dan semuanya bisa menerima. Dan di sini kita ada dua macam proker. Yang pertama proker yang memang kita rencanakan, sama proker yang tidak terencana. Yang proker kita rencanakan itu yang pertama ada kurma atau kurban bersama Romansa El Hakim. Ini adalah kegiatan kita mengabdi kepada masyarakat. Nah, di sini kita nanti akan datang ke daerah yang kurang mampu selama kurang lebih 2-3 hari, dan di sana kita membuat kegiatan. Di antaranya ada pengobatan gratis, ada pembagian sembako, ada pengajian akbar, penyembelihan hewan kurban itu sendiri, dan kita membagikannya kepada masyarakat tanpa memandang sara. Kemudian yang kedua ada romansa berbagi. Nah, romansa berbagi ini adalah kita bagi-bagi takjil saat bulan Ramadan. Nah, di sini kita nanti open donasi dan kita salurkan dalam bentuk makanan kepada masyarakat di sekitar MAN 1 Yogyakarta tanpa memandang sara juga. Nah, untuk yang tidak terencanakan di sini kita ada contohnya seperti jikalau ada bencana di suatu daerah, kita langsung gerak cepat untuk open donasi dan kita segera untuk menyalurkannya kepada korban bencana tersebut. Contoh lain seperti misalnya ada yang sakit nih, kita langsung gerak cepat untuk menjenguk, kita mendoakan dan memberikan sesuatu kepada yang sakit tersebut. Terus misalnya ada saudara, teman yang meninggal dunia, kita segera untuk takziah ke tempat yang sedang berduka tersebut. Oke. Begitu. Berarti ada banyak ya, baik proker yang terencanakan maupun yang insidental itu sendiri. Oke. Selain program kerja yang tadi disebutkan oleh Kak Bayu, ada nggak sih karakter moderasi beragama yang dipelopori oleh Rohis MAN 1 Yogyakarta untuk warga MAN 1 Yogyakarta itu? Oke, untuk penanaman karakter moderasi beragama, kita mulai dari Badan Pengurus Harian atau BPH Romansa El Hakim itu sendiri. Jadi kita berusaha untuk menjadi pelopor teladan kepada anggota-anggota kita yang nantinya kita harapkan anggota-anggota juga bisa memberikan teladan kepada seluruh siswi MAN 1 Yogyakarta. Seperti contohnya pengamalan sunnah, sholat duha, terus ada membaca surah Al-Kahfi saat hari Jumat, menggerakkan agar senantiasa sholat berjamaah, program 5S atau senyum, salam, sapa, sopan, santun kepada seluruh siswa-siswi MAN 1 Yogyakarta. Setelah kita menyimak wawancara dari Bapak Apriyata Dzikri Ramadan maupun dari Kak Bayu Firdaus, kita mengetahui bahwa MAN 1 Yogyakarta selaku lembaga pendidikan berusaha menerapkan nilai moderasi beragama baik secara kurikulum maupun melalui organisasi. Romansa El Hakim selaku organisasi di bidang keagamaan berusaha menjadi pelopor dalam menegakkan moderasi beragama di lingkungan MAN 1 Yogyakarta itu sendiri. Harapannya, dengan menanamkan nilai moderasi beragama, warga MAN 1 Yogyakarta bisa menjadi generasi yang moderat dan bisa membawa kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.